Marketing Digital UMKM Indonesia dengan tema Strategi Digital Marketing untuk Bisnis Lokal bersama narasumber Viko Maulana. Buat kamu yang ingin tahu lebih dalam bagaimana strategi digital marketing untuk bisnis lokal, yuk ikuti pelatihannya. Oke, jadi topik yang dipercayakan kepada saya itu tentang digital marketing for local business. Kalau saya biasanya sih kasih tagline-nya lanjut jualan offline dengan strategi online marketing. Nah, kenapa tadi ya Mbak Idri juga tanya tadi ya, kenapa penting ya? Sangat penting ya saat ini karena memang kebanyakan audiens itu sekarang kan semuanya online. Kebanyakan pengguna internet online. Walaupun Anda misalnya jualan lokal ini misalnya Anda jualan ayam geprek atau Anda jualan misalnya laundry sepatu, itu kan sangat lokal. Maksudnya tidak bisa dikirim misalnya ke luar kota atau Indonesia. Nah, konsumen saat ini sudah sangat-sangat digital ya, sangat-sangat digital. Apalagi masa pandemi saat ini. Jadi sangat-sangat wajib bisnis kita untuk menerapkan strategi online. Kalau nggak online ya pasti ketinggalan omsetnya. Gitu. Jadi data-data digital lainnya mungkin sudah banyak teman-teman tahu bahwa semuanya online. Kita sendiri juga kalau bangun tidur juga pasti online kan. Jadi sangat-sangat penting ya kita menerapkan strategi online untuk bisnis offline. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya ini ya Viko Maulana. Saya lahir dan besar di Palembang. Saat ini juga domisili di Palembang. Saya punya bisnis namanya Kenanga Coffee and Space di Palembang. Udah 3 tahunan. Kemudian punya juga roaster jadi untuk hosting kopi namanya Kopi Tula. Kemudian banyak lakukan aktivitas online ya teman-teman ya. Jadi saya akan sharing soal yang biasanya apa yang saya lakukan saja. Saya juga pernah jadi Google Partners Academy Trainer untuk Google ya, jadi dari 3 tahun, dari tahun 2015 sampai tahun 2018 kalau nggak salah. Ya, ini tentang saya. Nah, ini jadi nanti di sesi kali ini saya dikasih waktu untuk sharing saja. Jadi ini studi case nih, nama bisnis saya namanya Kenanga Coffee and Space. Kalau ada yang dari Palembang mungkin udah tahu ya. Ini jadi kedai kopi ini lokal bisnis ya. Jadi lokal bisnis maksudnya memang kita ya target marketnya lokal dalam satu kota. Karena kan kita nggak kirim keluar kota, tidak kirim ke seluruh Indonesia, hanya target market kita di dalam satu kota. Nah, dari awal saya membuat Kenanga ini, menjalankan Kenanga ini, semua marketing itu dilakukan dengan digital. Jadi tanpa pernah ada kita misalnya cetak kartu nama, brosur, flyer, spanduk. Bahkan kita tidak ada pelang tempat ya, kalau misalnya kedai kopi kan biasanya ada neon box atau pelang brand sign-nya, nah itu kita nggak punya. Lokasi kita pun ini masuk ke perumahan ya, memang masih di tengah kota, tapi memang dia masuk ke dalam perumahan. Jadi mostly 100% kegiatan marketing itu dilakukan dengan online. Nah, ini nanti akan saya share di slide-slide selanjutnya upaya apa saja yang saya lakukan untuk membuat Kenanga ini. Alhamdulillah sampai sekarang masih berjalan. Nah, ini beberapa contoh kegiatannya ya. Ini dari feed Instagram saya ambilkan. Oke, nah jadi pertanyaan yang biasa kita tanyakan adalah gini, sering kita jumpai kalau lokal bisnis itu mungkin teman-teman audiens pernah menjumpai di satu kota, misalnya di jalan yang sama, ini misalnya di jalan yang sama ada coffee shop atau bisnis lokal atau restoran atau rumah makan di jalan yang sama, misalnya toko ABC dan satu toko XYZ. Anggaplah mereka ini menjual menu yang sama gitu ya, menjual menu yang sama, harga juga sama, tapi ternyata ada satu toko misalnya ABC ini lebih ramai daripada XYZ. Padahal dari segi rasa, dari segi menu itu sama, bahkan kadang-kadang XYZ ini lebih enak, tapi ABC ini lebih ramai. Nah itu kenapa ya? Maksudnya kadang banyak kita kok di sana bisa ramai ya? Apakah itu pakai penglaris gitu ya? Kadang-kadang kan muncul seperti itu kalau di lokal bisnis ya. Lagi misalnya kayak usaha warung bakso, mie ayam gitu ya. Nah, padahal sebenarnya toko ABC ini melakukan kegiatan-kegiatan online yang toko XYZ tidak lakukan. Nah, itu ya, jadi dia bisa ramai karena ada kegiatan activity digital marketingnya. Sementara toko XYZ hanya buka toko, mungkin pasang spanduk ya di depan tokonya, sebar brosur, tapi itu hanya terbatas di jalan di jalan tempat dia berada saja, tapi tidak dalam satu kota. Padahal market dia bisa dalam satu kota. Nah, itu ya, ini yang biasa terjadi.
Nah, kemudian pertanyaan awalnya adalah, apa yang membuat sebuah bisnis lokal itu ramai? Misalnya kalau saya misalnya kedai kopi itu kenapa sih ramai? Nah, ini yang harus teman-teman jawab dan harus tanyakan ke teman-teman yang lain di satu kota tersebut. Misalnya dia bisnis ramai karena makanan enak, atau dia bisnis ramai karena harganya murah. Nah, ini harus jadi PR ya teman kita sebagai pemilik bisnis untuk menentukan itu terlebih dahulu. Tahu kemudian apa yang membuat pengunjung datang kembali lagi dan lagi, ini juga penting. Apa yang membuat pengunjung merekomendasikan tempat Anda? Sebagai business owner, kita harus tahu dulu kira-kira value kita apa sebelum kita terjun lebih dalam ke digital marketing gitu. Karena banyak kadang-kadang teman-teman di Palembang yang nanya ke saya, gimana sih caranya digital marketing, iklan Facebook Ads, atau misalnya SEO atau apa, tapi dari secara bisnis, fundamental bisnisnya dia belum paham juga. Nah, kadang-kadang ada juga teman yang tanya gitu ya ke saya, kok tempat saya sepi ya, kenapa ya? Padahal udah lama berdiri. Nah, biasanya saya tanya balik. Misalnya ada teman di lokal di sini yang tanya, kenapa ya tempat saya sedang sepi gitu ya. Nah, saya biasanya tanya dulu, apakah tempat Anda dulu pernah ramai gitu ya? Apakah tempat dia dulu pernah ramai? Gitu. Kalau dia dulunya belum pernah ramai, dari misalnya dia dulu belum pernah ramai semenjak dia buka gitu ya, sepi-sepi aja. Berarti kan yang kurang adalah kegiatan marketingnya. Tapi ada juga lokal bisnis yang dulunya ramai tapi sekarang sepi. Nah, ini berarti kan bukan soal marketingnya, tapi lebih ke produknya bisa jadi karena konsumen ternyata tidak datang lagi dan datang lagi. Nah, sebagai digital marketer atau sebagai owner bisnis, teman-teman harus bisa membedakan apa yang membedakan fase marketingnya. Jadi fase pertama adalah misalnya untuk membuat orang datang pertama kali ke kedai Anda, kemudian bagaimana caranya membuat orang itu datang lagi dan datang lagi. Nah, ini salah satu key point di awal yang harus kita paham dulu. Jadi kalau misalnya sejago-jagonya seorang marketer atau business owner mendatangkan konsumen ke tempat dia, tapi begitu produknya jelek, konsumen nggak akan datang lagi. Misalnya Anda jual makanan, makanan yang nggak enak, tentu konsumen tidak akan datang lagi. Nah, jadi ini juga fase marketing yang berbeda ya. Jadi harus diperhatikan. Tapi kalau misalnya lokal bisa dari dulu dari awal memang sepi-sepi aja, wah berarti itu marketingnya yang kurang, masih bisa diangkat lagi. Nah, untuk pertanyaan kedua berarti diperbaiki adalah di produknya misalnya, seperti itu. Nah, ini jadi pertanyaan awalnya. Nah, kemudian ada digital marketing sama lokal bisnis. Jadi ya, ini topiknya. Kalau saya sebenarnya terjun di dunia digital marketing sejak 2006, jadi udah cukup lama. Dan saya walaupun terjun di digital marketing, tapi tidak terlalu mendewa-dewakan online. Karena bagi pemilik bisnis, digital marketing ya marketing is a part of marketing ya. Jadi bagian dari marketing yang dilakukan secara digital. Ya, kemudian lokal bisnis itu ya bisnis yang cakupannya hanya lokal. Misal tadi ya kayak kedai kopi, laundry, cuci sepatu, servis AC itu kan lokal bisnis dan semuanya sekarang bisa dipasarkan lewat digital saat ini. Nah, itu ya jadi batasannya di materi kita kali ini tentang lokal bisnis ya, teman-teman. Oke. Nah, di sini saya udah susun 5 tahap ya, best practice aja karena waktunya tidak terlalu panjang. Jadi nanti kalau teman-teman banyak bertanya, saya sangat senang sekali kita diskusi. Jadi kalau menurut pengalaman saya dan yang kita lakukan di bisnis lokal kita, yang ada 5 step ya. 5 step. Yang pertama pahami traffic, market, dan prioritas. Yang kedua buat dan isi aset digital. Yang ketiga optimalkan organic traffic. Yang keempat gunakan paid traffic. Yang kelima kumpulkan dan manfaatkan database pelanggan. Nah, kita akan bahas satu-satu ya. Oke, nah yang pertama pahami traffic dulu ya. Jadi kalau di dunia online atau digital, istilah yang utama adalah traffic. Jadi kalau di mall, orang datang ke toko Anda, misalnya toko Anda di mall, datang masuk ke toko itu traffic. Pernah nggak misalnya datang ke toko minimarket modern ya, begitu Anda buka toko, begitu Anda masuk ke dalam minimarket tersebut ada bunyi bel gitu atau selamat datang, assalamualaikum kayak gitu. Itu kan sebenarnya counter menghitung bahwa banyak orang datang. Nah, sebagai business owner tentu kita harus memahami trafficnya kita itu berapa banyak saat ini gitu dan maunya berapa banyak ke depan. Nah,
istilahnya kalau di dunia online itu traffic ya. Jadi traffic ke website, traffic ke Instagram, traffic ke Facebook fanpage, traffic ke YouTube, semua aset digital itu istilahnya traffic. Teman-teman harus paham itu traffic. Nah, traffic ini ada istilahnya traffic source. Traffic source itu maksudnya ada sumber traffic. Sumber traffic ini kalau saya klasifikasikan ke dalam 3 hal, yaitu Google Property, Facebook Property, dan Others Property. Maksudnya Google Property itu ya kayak Google Search, misalnya dari Android atau dari desktop atau laptop, itu bagian dari Google karena memang itu kepemilikan Google ya. Karena memang Google Search, Google My Business, Google Maps, Google YouTube itu punyanya Google. Nah, kemudian yang kedua ada Facebook Property. Ada Facebook Profile, ada Facebook Fanpage, ada Marketplace, WhatsApp, dan Instagram itu juga punyanya Facebook kan. Jadi itu saya kategorikan ke dalam Facebook Property. Nah, kemudian yang lainnya itu kayak Marketplace, Twitter, TikTok, sekarang yang lagi naik daun TikTok, Twitter, Pinterest, Marketplace. Nah, ini semua bisa kita gunakan untuk bisnis lokal kita ya. Nanti penjabarannya akan saya jelaskan lebih lanjut. Nah, sebenarnya kalau saya lebih suka walaupun ini ada banyak traffic source ya teman-teman, kalau saya lebih suka memprioritaskan. Jadi teman-teman misalnya bisa mau ke Google Property atau Facebook Property. Karena dua digital ini yang paling besar ya, Google dan Facebook yang saat ini paling besar, tidak bisa dipungkiri lagi. Nah, kalau di USA ini di USA ya, di Amerika yang paling besar itu market share-nya didominasi sama Google dan Facebook, kemudian Amazon. Nah, tapi kalau untuk di Indonesia mungkin kayaknya di survei terbaru itu di marketplace ya, marketplace seperti Shopee, Tokopedia atau Bukalapak atau Lazada dan yang lainnya. Itu tapi tetap yang dua paling besar dominasinya adalah propertinya Google dan propertinya Facebook. Jadi dengan kata lain, kalau Anda ingin sukses di local bisnis tentu harus ada aset Anda di propertinya Google atau di propertinya Facebook. Gitu ya. Nah, ini Google Expand, jadi pembelanjaan itu di Google dan Facebook. Google tetap nomor 1 karena ada Google Search ya, ada Google, ada YouTube. YouTube ini sangat besar sekali ya impression-nya. Ini market share digital market di dunia. Jadi Facebook dan Google yang paling besar. Makanya saya biasanya kalau lokal bisnis itu fokusnya ke dua platform besar ini saja. Karena memang resource kita kan sangat terbatas sebagai UKM. Nggak mungkin semua traffic source, nggak mungkin semua channel digital kita kelola. Karena sangat-sangat terbatas resource kita sebagai UKM. Jadi kita harus fokus ke platform yang sesuai dengan karakter market kita. Nah, jenis traffic ini ada 2. Tadi kan traffic source-nya ada Google, Facebook, dan properti yang lain. Kemudian teman-teman juga harus paham bahwa traffic itu ada 2, ada paid traffic sama organic traffic. Paid traffic itu maksudnya ya kita berbayar, artinya kita misalnya ngiklan di Facebook, kita ngiklan di Google, kita ngiklan di Instagram. Kalau organic traffic itu ya yang selain yang berbayar, misalnya pakai Google My Business, nanti kita jelaskan. Nah, satu hal yang saya pahami selama berkecimpung di dunia online adalah tidak pernah ada yang namanya free traffic. Ada kadang-kadang ada yang disebutin, wah itu traffic itu bisa gratisan gitu ya, kita dapat konsumen gratisan dengan traffic dari misalnya apa gitu ya. Padahal tidak ada. Kalau menurut pengalaman saya, biasanya kalau misalnya organic traffic itu tetap kita harus keluar tenaga, tetap harus keluar waktu. Sementara kalau di paid traffic kita keluar uang memang, tapi kita bisa hemat waktu. Jadi dua-duanya ini sumber traffic yang harus teman-teman pilih untuk bisnis. Nah, jadi kita balik lagi ke bisnis, ke lokal bisnis. Jadi teman-teman mungkin di sini ada yang saya pengen tahu dulu sih sebenarnya, mungkin bisa di ini ya, bisa di chat bisnisnya apa aja di lokal gitu ya, bisnisnya apa aja di lokal, apakah misalnya restoran, rumah makan atau apa yang boleh di chat, nanti kita lihat ya. Nah, karena memang ketika kita memulai bisnis maka yang pertama adalah target market Anda siapa. Ada banyak target market tentunya walaupun dalam satu kota ya lokal bisnis ataupun dalam satu region, tetap kita harus pilih target market kita. Kemudian di online juga, lebih lagi di online, kita harus pilih juga target market kita di siapa gitu ya di online. Nah, saya suka menganalogikan target market ini dengan memancing gitu ya, memancing. Jadi ini ada memancing di dunia online.
Jadi ini misalnya target market itu ada banyak di sini, ada konsumen di sini, ada konsumen di sini, ada konsumen di sini. Nah, kita bisa mancing dari tepi danau, anggaplah ini di danau atau di sungai, kita bisa mancing dari tepi danau, atau apakah kita harus memancing dengan pakai sampan gitu ya, atau apakah kita harus memancing dengan membawa perahu boot, atau kita cukup ya di pinggir saja. Kemudian umpannya juga tentu beda-beda, jadi setiap target market walaupun di online itu juga punya umpan yang beda-beda dan alat tempur yang beda-beda. Misalnya di sebelah sini nih yang biru ini market di Facebook. Nah, apakah konsumen Anda marketnya di Facebook? Kemudian yang kuning ini, oh ini mungkin marketnya di Google. Nah, apakah target Anda marketnya di Google? Nah, kalau di Google itu kita perlu perahu kayak apa buat memancingnya, dan kemudian perlu umpan kayak apa untuk memancingnya. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, itu ya teman-teman. Jadi kita harus tentukan dulu nih marketnya kayak apa. Nah, saya share sedikit tentang kenanga ya. Nah, ini ya. Nah, ya, ya ini ya. Bisa dilihat ya. Ya, ini jadi kenanga. Sebentar, apa benar ini sudah saya share di share screen. Ya ini, jadi nah ini ya, ini kenanga teman-teman. Ini tempat yang kedai kopi ya, ini kedai kopi kecil sebenarnya, rumah kecil yang saya buat, tapi benar-benar mulai dari online. Jadi target marketnya yang pertama kita tentukan dulu ini di awal, ini bukan maksudnya bukan orang yang mau ngopi gitu ya. Kita tidak pernah bicara kopi kita paling enak gitu di sini. Kita tidak pernah bicara kalau mau kopi enak datang ke kenanga. Kita tidak pernah bicarakan itu. Yang kita bicarakan adalah kalau story yang kita angkat adalah target market adalah kenanga jadi tempat ngumpul di Palembang. Nah, ini tempat ngumpul produktif di Palembang. Nah, itu target market kita. Jadi target market kita adalah tentu saja anak-anak kuliahan, anak-anak muda, mahasiswa yang ngadain event gitu. Nah, itu target market yang kita tentukan di awal. Jadi kita bukan menargetkan misalnya kedai kopi bukan menargetkan orang yang mau ngopi misalnya sampai kan ada tuh ngopi misalnya dicium-cium dulu kopinya gitu kan. Mau kopi di green level apa. Nah, kita nggak begitu. Kita lebih ke tempatnya. Jadi bukan ke kopinya. Nah, ini kan strategi yang berbeda jika Anda menargetkan misalnya Anda punya kedai kopi tapi booth gitu. Itu kan tentu strategi marketingnya berbeda. Atau kalau Anda punya kedai kopi tapi pengen yang spesial roastery, nah itu tentu juga target marketnya berbeda kan. Jadi itu kita tentukan terlebih dahulu ya. Oke. Nah kemudian, nah ini tadi kan di dunia online ada pancing ya, ada pancing, ada umpan. Nah kalau umpannya itu kalau di dunia online kalau saya lebih kalau saya bagi dua, jadi konten untuk organik, kalau ads untuk yang ads kreatif untuk yang berbayar. Jadi kalau misalnya Anda mau memilih traffic source organik, maka Anda harus sediakan konten-konten ya, harus rajin update konten. Tapi kalau misalnya Anda mau memiliki dana lebih, Anda mau iklan, maka Anda bisa gunakan ads kreatif gitu ya. Nah, untuk konten ini kita harus tentukan dulu apa target market Anda, permasalahan apa yang Anda selesaikan, kemudian apa nilai tambah produk Anda, cerita apa yang ingin Anda sampaikan. Nah, jadi saya ingin sampaikan bahwa banyak teman-teman yang udah terjun langsung ke dunia digital, misalnya, saya mau bikin website, atau saya mau ngiklan di Facebook, saya mau ngiklan di Instagram, tapi dia nggak tahu permasalahan apa yang dia selesaikan. Jadi sudah ribet dengan hal teknis, padahal target marketnya belum jelas. Nah, kembali ke kasus kenanga ya, saya akan cerita tentang kenanga kedai kopi saya. Jadi dulu itu di Palembang itu 3 tahun yang lalu, 4 tahun yang lalu ya, itu sangat susah mencari tempat meeting ya. Cara semua untuk mencari tempat meeting kecuali di hotel tentunya yang bisa
ya kita ngobrol santai gitu ya, kemudian kerja nyaman. Nah di Palembang itu susah, Palembang itu susah 3 tahun yang lalu. Kalau sekarang sudah ada beberapa, tapi 3 tahun yang lalu sewaktu kita buat itu sangat susah. Jadi permasalahan apa yang kita selesaikan adalah itu tadi, tempat meeting di tengah kota yang nyaman gitu. Jadi nilai tambah produk kita apa misalnya? Oh ternyata misalnya dengan internet high speed internet, ya kan, high speed internet, kabel colokan di mana-mana. Nah ini yang kita sampaikan. Jadi story yang kita sampaikan adalah bukan kita bisa membuat kopi yang paling enak, tapi kita sampaikan adalah Anda bisa nyaman jumpa teman-teman di Kenanga. Dan itu kita sampaikan lewat channel digital. Jadi pesannya dulu apa, teman-teman harus tentukan, bisa teman-teman kan misalnya apa nih di lokal. Nah, teman-teman harus tentukan dulu permasalahan apa yang Anda selesaikan, story apa yang mau Anda angkat, baru Anda sampaikan lewat digital channelnya. Channel digital itu hanya mempercepat proses penyampaian message Anda ke target market. Kalau message atau story-nya juga nggak jelas, maka ya digitalnya juga percuma. Walaupun Anda pasang, misalnya Anda berikan di Facebook, tapi kontennya nggak jelas, ya kan, offernya nggak jelas. Tentu hasilnya juga tidak memuaskan. Jadi ini dulu yang harus diselesaikan sebelum kita terjun ke technical stuff di online. Nah, itu ya. Jadi apa traffic source utama Anda, di mana prioritas digital Anda. Nah, jadi ini pertanyaan yang kita jawab. Karena traffic source tadi ada banyak, ada Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, dan sebagainya ya. Dan kita sebagai UKM kan, kebanyakan teman-teman UKM, saya juga UKM, pada saat bikin Kenanga juga sangat-sangat UKM, modal sangat-sangat kecil ya, low cost. Nah, kita harus tentukan traffic source kita itu di mana. Ya kan? Karena nggak mungkin semuanya, nggak mungkin kita handling semua traffic source, nggak mungkin kita semuanya ya. Jadi pada saat di awal kita harus tentukan di mana. Misalnya kalau misalnya dia produk terkait makanan, itu biasanya di sosial media gitu ya, sosial media. Tapi kalau misalnya dia produk lokal terkait kebutuhan yang sangat dibutuhkan, misalnya let's say servis AC, cuci sepatu, itu kan lokal bisnis kan. Nah itu bisa ke Google properti yang diprioritaskan ya. Nanti akan saya bahas lebih lanjut tentang ini. Tapi sebagai business owner, teman-teman harus tahu dulu mau fokus di Facebook atau di Google. Nah biasanya kriterianya adalah gini, kalau di Facebook itu produknya apa yang orang kalau di Google ya, ketika Google, kalau di Google itu biasanya apa yang orang butuhkan ya. Misalnya saya lagi butuh cuci sepatu nih, nah saya akan googling kan, cuci sepatu terdekat, ya kan. Nah, tapi kalau misalnya di sosial media itu biasanya orang tidak sedang butuh, cuman dia senang-senang saja, misalnya, atau dia berminat, misalnya makanan kuliner, dari tadinya dia nggak mau beli ayam, misalnya ayam bakar, misalnya jual ayam bakar, dia nggak mau beli ayam, tapi begitu lihat foto konten Instagram Anda pada saat jam makan siang, maka dia beli produk Anda. Jadi bedakan antara produk yang dibutuhkan dan produk yang diinginkan. Biasanya produk yang dibutuhkan itu di Google, produk yang diinginkan itu di sosial media. Nah, khusus untuk kedai kopi kayak Kenanga, kita fokusnya di Instagram sebenarnya, tapi dengan beberapa adjustment di Google juga ya. Nanti kita bahas contoh-contohnya. Nah, setelah Anda pahami traffic yang pertama tadi ini ya, jadi pahami dulu traffic source Anda, di mana prioritas aset digital Anda. Jadi kalau misalnya, tadi saya ulangi lagi, misalnya kita servis AC, tentu prioritas utamanya adalah di Google, karena orang googling, ketika dia butuh produk Anda, dia akan googling, maka Anda harus ada di Google, entah itu di hasil pencarian, entah itu di Google My Business, entah itu di marketplace misalnya, atau di OLX. Nah, itu juga kan bagian dari di mana aset digital Anda dan di mana market Anda. Kalau kembali ke kolam ikan ini, nah ini tadi di mana market Anda? Apa dia di Facebook, apa dia di marketplace, apa dia di Instagram, gitu, atau mungkin dia misalnya di Google Search. Nah ini kita tentukan. Nah kita akan memancing dia dengan tepat gitu. Kalau Anda sudah tentukan ini, Anda bisa memancing dengan konten yang tepat dan dengan alat yang tepat. Gitu ya. Jadi jangan, banyak juga yang bilang, wah saya udah iklan atau udah bikin website tapi kok konsumen sedikit. Ternyata konsumennya bukan di website, bukan di Google gitu ya, tapi mungkin di Facebook gitu. Ya ini dulu yang harus kita tentukan ya. Oke, kemudian nah ini buat dan isi aset digital. Jadi saya tekankan dibuat dan isi ya. Dan isi ya. Kebanyakan teman-teman lokal, terutama UKM gitu ya,
Dia hanya buat saja, selesai di level di tahapan membuat, tapi dia nggak isi. Nah, jadi ini kita harus buat dan isi. Isi pun dengan konsisten ya. Jadi kita jelaskan. Nah, yang pertama adalah Google My Business. Kalau teman-teman lokal, yang pertama dibuat adalah Google My Business dulu. Ya. Waktu kita memulai Kenanga ini, kan kita sewa tempat nih. Tempatnya kita sewa tempat. Nah, kemudian lakukan renovasi ya. Nah, sebelum renovasi selesai, Google My Business ini saya udah buat. Jadi kita udah selesai. Kita udah punya Google My Business sebelum tempat ini jadi gitu, opening. Sebelum tempat ini opening kita udah buat. Nah, ya. Jadi kemudian kita harus claim dan manage Google My Business ya. Jadi harus diklaim. Diklaim itu maksudnya kita bisa login. Nah, di video materi sebelumnya kelas bakti, sepertinya saya udah lihat ya, udah ada yang membahas khusus tentang GMB ini ya, Google My Business. Jadi teman-teman bisa refer ke video sebelumnya. Saya tidak akan terlalu detail di sini, cuma yang jelas teman-teman harus buat dan harus diklaim. Diklaim itu maksudnya kita bisa login ya, kita bisa isi. Ada juga kan yang Google My Business yang otomatis ya. Otomatis dia tampil gitu ya. Otomatis dia tampil. Ini saya ke ini ya, misalnya ke Nanga ya. Nah, ini ya, ini. Nah, ini kan diklaim. Jadi saya bisa manage, saya bisa edit info, saya bisa tambah postingan, saya bisa lihat apa namanya? Review, balas review. Nah, itu harus diklaim ya. Harus diklaim. Kalau nggak diklaim dia nggak bisa balas review. Oke. Jadi ini harus dibuat dulu. Jadi kalau teman-teman yang belum ada, ini harus wajib dibuat dan diisi. Nah, diisi ya. Nah, kemudian website juga kalau saya sih biasanya wajib ya. Kalau saya mewajibkan teman-teman lokal punya website. Even walaupun teman-teman misalnya punyanya bisnis itu warung bakso gitu ya. Warung bakso tetap kalau bisa ya sebisa mungkin dialokasikan sebagian profitnya atau labanya untuk bikin website. Toh cost-nya juga tidak terlalu besar. Paling kalau di kisaran tuh 500 sampai 1 juta untuk website sederhana ya setahun. 500 sampai 1 juta lah setahun untuk website sederhana dan itu tidak terlalu besar. Kenapa website ini wajib? Karena menurut saya jadi kalau diibaratkan dengan tanah dan bangunan ya, website itu domain itu tanahnya, website itu bangunannya. Ya kan? Misalnya jadi itu punya kita. Kalau teman-teman punya akun di Instagram itu kan kita sebenarnya kayak ngontrak ya, kayak ngontrak di Instagram atau di Facebook atau di YouTube itu kan bukan punya kita, tapi kalau website itu punya kita. Kita bisa kelola demi sesuka-suka kita gitu ya. Kalau di Instagram dulu kalau tahu mungkin 3 tahun lalu, 4 tahun lalu kita pakai endorse itu bisa cepat naik followernya, tapi kalau sekarang itu nggak bisa. Kenapa? Karena algoritma Instagram membatasi organic traffic untuk Instagram. Jadi walaupun kita endorse, bisa pakai jasa endorse yang follower yang udah besar, kita endorse nih ke akun Instagram kita, ternyata follower kita nggak nambah terlalu banyak juga, karena reach-nya dari akun endorser itu memang dikurangi sama Instagram. Kalau 3 tahun yang lalu sih nggak, 3 tahun yang lalu itu endorser besar misalnya, yang followernya 100.000 misalnya, ngepost akun kita ya, akun sosial media kita, itu bisa cepat naik gitu followernya, karena dulu algoritmanya memungkinkan, tapi seiring waktu Instagram mengubah algoritmanya supaya biar orang iklan. Jadi itu kan, nah, resikonya kita kalau misalnya kita nggak punya aset online sendiri ya harus iklan jadi jatuhnya gitu ya. Nah kalau website ini suka-suka kita ya, jadi bisa ini benar-benar milik kita. Nah kalau website Kenanga teman-teman bisa lihat sendiri ya di kenanga.place, itu bisa dibuka. Nah, company profile online, katalog online, organic page, landing page, CRM tools juga. Jadi kalau di saya itu kita bisa buat katalog juga, bisa buat landing page. Misalnya teman-teman mau ngiklan Facebook, pakai traffic source Facebook, atau mau promosi sesuatu, Anda bisa bikin landing page di website-nya. Ya, ini jadi wajib. Nah, ini contoh hasil search untuk Kenanga ya, ini Google My Business. Jadi kalau kita di googling kedai kopi Palembang, ini bisa di atas di sini. Kemudian di tempat meeting Palembang juga ini ada ada website Kenanga. Nah, jadi kalau di googling ini dulu ya waktu awal saya buat Kenanga, keyword utama yang kita tentukan secara target market kita di Google nih. Ini target market kita di Google ada 2, cuma kedai kopi Palembang sama tempat meeting Palembang ini.
Ya, jadi kalau tempat meeting Palembang di halaman 1, di Google My Business-nya juga di atas gitu ya. Nah, berdasarkan ini asetnya hanya 2 ya, jadi GMB sama website. Jadi kita punya GMB sama punya website. Nah, ini jadi dari sini ada traffic-nya datang ke tempat kita. Ada yang booking ruang meeting di kita gitu ya dari sini. Oke, nah ini YouTube channel, aset digital selanjutnya YouTube channel. Kalau di Kenanga kita nggak prioritaskan ke YouTube channel, karena target market kita lihat bukan di YouTube. Tapi kalau misalnya teman-teman mungkin nih, bisnisnya misalnya servis AC atau apa, atau cuci sepatu, atau misalnya make up gitu ya, mungkin bisa cocok di YouTube. Balik lagi ke kolamnya tadi, ikan-ikannya tadi ngumpul di mana nih? Ikan-ikannya ngumpul di mana? Apakah ngumpul di YouTube atau enggak? Kalau misalnya ngumpul di YouTube, ya Anda harus fokuskan di YouTube dan isi channel YouTube itu. Kalau kita di kedai kopi nggak prioritaskan di YouTube, karena kita aset kita kan terbatas ya, SDM-nya juga terbatas, jadi kita fokuskan di Instagram dan Google aja. Nah ini Facebook fanpage pun kita diisi dari konten Instagram, jadi begitu Instagram nge-post itu otomatis ke Facebook fanpage. Nah ini Instagramnya kita isi. Kita buat dan isi, jadi teman-teman harus buat dan isi semua description-nya ini ya. Description diisi semua, harus dibuat juga. Nah, kemudian tempat aset digital yang lain yaitu di marketplace. Ya, marketplace ini banyak yang tanya kok bisnis lokal buat di marketplace, ya nggak apa-apa. Saya ada teman yang jualan kepiting, itu dia jualan kepiting masak gitu ya, jualan masakan kepiting asam manis gitu-gitu ya. Ya itu dia pakai Shopee, pakai marketplace. Ya, boleh-boleh aja selama market Anda tadi balik lagi ke strategi di depan, selama market Anda itu ada di marketplace, ya kenapa enggak? Gitu ya. Ini kayak Kopi Tuku ya, kalau di Jakarta kan terkenal dia pakai marketplace. Boleh-boleh aja. Jadi kita buat aset kita. Nah, kemudian Tokopedia misalnya. Ini kayak SLR 77. Teman-teman tahu kan SLR 77 itu biasanya ada di mall, tapi ternyata itu juga ada di Tokopedia. Ya, jadi bisa aja kita buat di Tokopedia selama target market kita ada di Tokopedia. Nah, ini OLX. Nah, kalau bisnis lokal, OLX sangat powerful banget ya biasanya ya untuk misalnya kayak servis AC atau misalnya yang jualan rumah, properti di OLX lumayan powerful. Jadi kita buat dan isi gitu. Nah, kemudian Pinterest juga bagus ya. Kalau buat bisnis lokal, mungkin di teman-teman sini banyak yang belum buat aset di Pinterest, tapi Pinterest ini punya ranking yang bagus di Google. Jadi kalau misalnya ini saya contohkan kita punya bisnis jasa kontraktor rumah gitu ya, atau desain rumah, kita bisa bikin akun Pinterest-nya misalnya upload gambar-gambar tentang desain rumah. Nanti itu di Google Search itu dia lumayan ranking gitu ya. Kalau misalnya ada yang cari desain rumah minimalis, aset Anda bisa Pinterest Anda bisa diklik, kemudian nanti di sini Anda bisa taruh kontak gitu ya. Itu. Jadi itu aset digital yang harus kita buat. Nah, balik lagi yang saya sampaikan di awal, jadi teman-teman harus tentukan teman-teman ada di mana gitu ya. Misalnya punya website, blogspot, Google My Business, YouTube channel, atau Facebook, atau di others property ini. Nah, ini prioritas, jadi kita nggak bisa semuanya. Kalau yang lokal sih wajib, pasti yang sangat-sangat wajib Google My Business ya. Kenapa wajib? Karena kan biasanya kalau sedang cari itu, misalnya kita sedang butuh apa gitu ya, butuh servis AC misalnya, kayak tadi servis AC terdekat, biasa kita googling. Atau misalnya kedai kopi terdekat. Nah, ini optimasinya di Google My Business. Di Google My Business harus ada ya. Kalau website, saran saya harus ada juga. Sisanya yang lain ini tergantung dari target market teman-teman ya. Bisnis teman-teman target marketnya di mana. Nah, itu yang kedua. Terus kemudian yang ketiga, optimalkan organic traffic. Nah, jadi kan setelah kita pahami target market kita, traffic source kita di mana, kemudian kita buat dan isi aset digitalnya tadi, kemudian yang ketiga kita optimalkan organic traffic. Organic traffic ini maksudnya kita tanpa mengeluarkan uang ya, uang ke platform. Misalnya kita tidak beriklan ya. Ini namanya organic traffic. Tapi organic traffic ini pun juga perlu biaya. Ya, biayanya ya misalnya biayanya dibuat konten, biaya untuk membuat konten. Itu kan biaya juga. Kalau Anda hire satu orang sebagai pembuat konten atau tim, tentu Anda keluar biaya kan.
Kemudian organic traffic ini juga perlu waktu, jadi tidak bisa instan, tidak bisa ketika Anda pengen, saya pengen nomor 1 ketika diketik misalnya servis AC Sulawesi Makassar misalnya. Kalau pakai organik itu nggak mungkin di hari yang sama, tapi kalau pakai paid traffic itu mungkin karena Anda keluar uang. Jadi organic traffic ini perlu waktu dan perlu tenaga ya, perlu tenaga. Jadi bukan free traffic ya. Nah, key suksesnya untuk organic traffic ini ada keyword sama hashtag, konsistensi sama interaksi. Jadi ada 3 hal ini yang membuat key sukses untuk organic traffic. Sukses organic traffic ini maksudnya gini ya, teman-teman banyak dapat traffic di Instagram, banyak dapat traffic di websitenya gitu ya. Nah, yang pertama ini keyword. Nah, keyword untuk Google dan hashtag untuk sosial media. Kalau di Google search itu istilahnya keyword. Kalau di sosial media kayak Instagram kita pakai hashtag ya. Nah, sebagai business owner, teman-teman harus tentukan kata apa yang konsumen cari jika membutuhkan atau menginginkan produk Anda. Itu. Nah, ini yang harus kita tentukan. Ya, misalnya kayak tadi saya di Kenanga gitu ya. Saya search aja di Google ya, di Google misalnya kita perlu tempat meeting di Palembang. Nah, ini kan ada rekomendasi, ini ada Kenanga, ini ada website Kenanga. Ya, ada Kenanga di sini. Nah, gini. Jadi, ketika orang googling tempat meeting, karena kita di Kenanga memang ada ruangan meeting yang disewakan. Jadi, ini salah satu keyword yang kita incer gitu ya, keyword yang kita incer. Atau kedai kopi di Palembang. Nah, ini ada Kenanga. Ini ya, website Kenanga. Nah, ini. Jadi kita dapat traffic dari sini dan dapat traffic dari tempat meeting Palembang yang tadi ya. Gitu. Nah, ini harus kita tentukan ya, teman-teman sebagai pemilik bisnis tentukan ya. Dan kemudian tentukan hashtag utamanya. Kurang lebih sama sih kalau misalnya di Google dia kedai kopi Palembang, kalau di Instagram juga bisa kedai kopi gitu ya, sama hashtag kedai kopi. Kemudian yang langkah selanjutnya adalah update kontennya. Jadi jangan buat saja tapi tidak pernah diupdate, tapi update ya, harus diupdate kontennya. Nah, ini contoh misalnya salah satu cara menentukan gimana sih cara kita menentukan kata kunci tadi ya, keywordnya. Teman-teman bisa buka Google kemudian ketik misalnya nih ya, contoh cuci sepatu Jogja, tapi jangan di enter dulu ya, jangan diklik enter. Itu nanti akan muncul kan, kalau ini istilahnya Google Suggestions. Jadi saran kata-kata apa dari Google yang banyak pencarinya sebelumnya. Nah, ini adalah research keyword paling sederhana ya. Jadi sebelumnya ini dimunculkan oleh Google. Kenapa ini dimunculkan oleh Google? Karena memang sebelumnya banyak yang menggoogling ini, kata-kata ini. Nah, jadi teman-teman bisa bikin konten dengan perpaduan dari keyword-keyword ini. Misalnya tempat cuci sepatu Yogyakarta, kalau bisnisnya laundry sepatu ya. Cuci sepatu Jogja terdekat, bikin saja di artikelnya, diisi di website, ya, diisi di website, diisi di Google My Business-nya, cuci sepatu Jogja murah gitu ya. Nah, ini keyword-keyword ini riset keyword paling sederhana, tidak usah pakai tool-tool ya teman-teman ya. Kalau pakai tools ada banyak sih memang toolsnya, cuma menurut saya untuk lokal bisnis kayaknya nggak perlu deh, cukup ambil dari yang Google aja udah lebih dari cukup ini misalnya cuci sepatu Jogja. Ini kan ada 2 ya, cuci sepatu Yogyakarta sama cuci sepatu Jogja. Nah, ini beda, teman-teman bisa bikin artikelnya dan posting di website atau gunakan di Google My Business sebagai description. Ini juga bisa nih. Ya, kemudian hashtag. Nah, ini hashtagnya kalau di Instagram kayak gini, ini saya screenshot agak sedikit berbeda. Cuci sepatu Jogja COD, cuci sepatu Jogja terdekat, cuci sepatu Yogyakarta pakai J nih kan. Nah, ini nanti maksudnya gini, ketika Anda bikin konten di Instagram bisnis Anda, itu Anda cantumkan hashtag ini. Misalnya Anda posting nih, misalnya ini bisa laundry sepatu ya. Posting misalnya produk Anda di Instagram. Anda tambahkan hashtag ini 1 2 3 4 5 sampai 8 hashtag aja udah cukup satu postingan. Gunakan tiap hashtag yang berbeda nanti pada saat posting gitu ya. Jadi jangan sama terus semua. Jangan juga terlalu banyak hashtagnya. Jadi cukup, kalau saya cukup 5 sampai 8 lah. Maksimal 8 hashtag udah cukup, dan diacak ya, jangan sama terus semua, bagusnya diacak. Gitu. Nah, yang paling penting sebenarnya bukan keyword sama
tadi ya, keyword atau hashtag itu penting juga, tapi sebenarnya yang paling penting menurut saya, dari pengalaman saya adalah konsistensi. Ya, jadi kadang kita ngupdate konten di website atau di Instagram atau di Google My Business itu teman-teman terutama yang bisnis lokal itu kadang seminggu sekali gitu ya. Kadang nggak pernah diupload selama sebulan gitu ya. Padahal kalau organic traffic ini kan kita pembahasannya adalah organic traffic ya. Kalau organic traffic itu kita harus banyak-banyak update konten. Banyak-banyak update konten di semua aset digital yang kita prioritaskan tadi. Misalnya teman-teman tadi prioritaskan di Instagram dan website dan GMB. Nah, ini bisa diupload jadi satu. Jadi misalnya teman-teman punya foto produk atau foto testimoni konsumen misalnya kan puas, Anda bisa upload di Instagram, Anda bisa upload di website, Anda bisa upload di Google My Business, Anda bisa upload di Google Fanpage, konten yang sama nggak masalah, kan ini kan asetnya berbeda ya. Ya, kalau di website Anda pakai keyword, kalau di Instagram atau fanpage Anda pakai hashtag, kalau di GMB Anda pakai keyword. Ya, jadi sama aja. Jadi kita bisa lakukan banyak hal sekaligus dengan satu konten. Ya, gitu. Nah, konsistensi ini penting. Karena lebih bagus kalau saya ya lebih suka Anda upload satu konten sehari tapi konsisten selama 1 bulan atau 2 bulan dibanding Anda upload konten banyak tapi bulan depan bawa update lagi, bulan depan bawa update lagi. Nah, kalau di organic traffic kuncinya konsistensi. Ya. Nah, ini contoh yang Kenanga ya dulu ini konten-konten dari Kenanga seperti ini, teman-teman bisa lihat di kenanga.place, boleh follow juga ya. Kalau sekarang sebenarnya kita nggak terlalu rutin update konten karena market kita alhamdulillah udah jadi ya, jadi paling seminggu 2-3 kali, tetapi tetap update konten ya, tetap update konten di sini. Dulu waktu awal-awal tahun pertama itu kita dulu sehari itu dua posting, sehari 2 posting. Jadi ada posting tentang konsumen, ada posting tentang produk, atau ada posting tentang event. Nah, itu ada tematiknya ya, ada tematiknya. Itu jadi tetap konsisten. Nah, ini prinsipnya kalau untuk organic traffic sedikit-sedikit tapi konsisten lebih baik daripada banyak tapi hanya sekali saja. Oke, kemudian di organic traffic ada interaksi juga ya. Jadi jangan cuma update update konten tapi kalau ada yang komen nggak pernah dijawab gitu ya, jangan gitu juga karena ini organic traffic. Jadi kita harus replay komen, review, kalau ada pertanyaan di Google My Business kita jawab. Pancing interaksi dengan konten khusus bisa, misalnya nanti saya kasih contoh ini, pancing interaksi dengan konten khusus, gunakan bahasa sesuai target market Anda. Kalau misalnya target marketnya bapak-bapak atau ibu-ibu ya pakai bahasa apa ibu, tapi kalau target market anak muda ya nggak apa-apa, pakai lu gue juga is okay, tergantung target market kita ya, gunakan bahasanya. Nah, ini contoh misalnya ini konten kita yang memancing interaksi sama konsumen. Jadi kita pernah bikin kayak gini, cepat-cepatan Kenanga, maksudnya ketika yang komen paling cepat dia nanti dapat voucher 50.000 gitu. Nah, ini kita jalankan setiap minggu sekali dulu dan itu lumayan memancing interaksi ya, memancing interaksi. Ada banyak contoh lain sih biar gimana memancing interaksi konsumen, misalnya dengan giveaway gitu ya, kasih voucher, itu juga bikin interaksi. Jadi kontennya jangan melulu jualan, tapi juga bikin konten yang sifatnya interaksi. Nah, kalau misalnya di Google My Business juga ya, misalnya teman-teman punya Google My Business, saya banyak perhatikan teman-teman punya Google My Business tapi tidak pernah dibalas reviewnya dari konsumen. Kalau kita balas review bintang 1 pun kadang-kadang kita balas sih kebanyakan. Kalau bintang 1, kalau bintang 5 ada yang dibalas ada yang enggak kalau sekarang. Tapi kalau dulu di awal-awal itu kita balas semua ya gitu. Kayak gini ya kita balas, terima kasih sudah datang, gini aja. Nah, ini teman-teman bisa lihat sini ya, terima kasih sudah datang ke kedai kopi Kenanga di Palembang. Sebenarnya ini salah satu strategi saya untuk mengincar keyword ya. Nah, ini salah satu tipsnya gitu ya. Karena ini juga dinilai sama Google. Jadi kita bisa, kenapa sejauh terima kasih sudah datang ke kedai kopi di Palembang. Karena keyword saya kan ini kedai kopi Palembang. Nah, tapi kita masukkan secara tersirat di review. Nanti di lain jawaban saya jawab juga. Tim saya jawab juga. Terima kasih sudah datang ke Kenanga kakak, gitu kan. Lain kali meetingnya bersama teman-teman di Kenanga lagi ya. Nah, itu untuk memasukkan keyword tempat meeting di Palembang. Jadi beda-beda jawabannya di sini, ya. Jadi kita juga gunakan
Google ulasan Google ini untuk memasukkan keyword supaya bisnis kita ranking di search ya, Google Search. Oke, nah ini jadi kalau prinsipnya kalau di organic traffic, the more you give, the more you receive. Artinya gini, semakin banyak teman-teman kasih konten ke Google, semakin banyak teman-teman kasih konten ke Instagram, semakin banyak teman-teman kasih konten ke YouTube, maka semakin banyak juga traffic yang akan Anda teman-teman dapat ya gitu. Oke, nah itu yang ketiga, yang keempat paid traffic ya. Yang keempat paid traffic. Jadi strateginya kalau teman-teman misal tadi kalau organik kan kita tidak keluar dana ya. Artinya teman-teman hanya bikin konten, teman-teman bikin konten dan upload, posting rutin. Nah, itu di organik. Jadi kalau teman-teman yang merasa dananya masih terbatas bisa pakai organic traffic. Tapi kalau teman-teman yang punya alokasi budget untuk paid traffic, maka nggak ada salahnya juga gunakan paid traffic gitu ya. Kalau kita combine sih, kadang-kadang kita pakai paid, kadang-kadang kita pakai organik selalu dipakai, tapi kadang-kadang kita pakai paid juga. Tuh. Nah, berbagai paid traffic, Google Ads, Facebook Ads, TikTok Ads, endorse Telegram itu paid traffic juga ya. Press release, marketplace ads, kayak Shopee Ads, Tokopedia Ads gitu ya, itu juga paid traffic ya. Nah, ini contoh misalnya ya, ini saya ambil screenshot, ini di Palembang, di tempat teman-teman, beda ya hasilnya, kalau lokal kan beda. Jadi lokal bisnis kalau misalnya service AC, misalnya Bandung, tentu hasilnya akan beda nih. Iklannya juga akan beda. Nah, kalau teman-teman punya budget marketing untuk iklan, boleh pakai kayak gini, service AC Palembang, terutama bisnis yang sangat dibutuhkan kayak gini ya. Misalnya aku lagi punya AC aku lagi rusak atau bocor ya di kantor, misalnya kita googling aja, dia ada iklan. Nah, iklan ini tinggal diklik kan. Begitu diklik ini kita bayar ke Google, konsumen datang ke website kita. Nah, ini atau misalnya Akikah Palembang kayak gini. Ini contoh. Ini kan iklan. Ini Google Ads ya. Kalau nggak salah di kelas bakti besok sama teman saya tuh Gus Nana belajar Google Ads ini ya. Ini saya overview saja. Jadi teman-teman kalau misalnya ada alokasi terutama untuk produk yang sangat dibutuhkan ya. Ini saya contoh nih. Nah, ini saya contoh yang maaf agak ini dikit. Tapi ini adalah contoh produk yang sangat dibutuhkan. Misalnya nih toilet di rumah mampet gitu ya. Kan itu sangat-sangat dibutuhkan tuh. Maka kita karakteristik audiens kita kan langsung googling sedot WC. Wah, sedot WC muncul nih, ini iklan. Nah, ini iklan semua. Jadi di halaman satu ini, apalagi kalau di handphone itu halaman paling atas ini udah iklan semua. Ya kan, nggak mungkin organik lagi karena pemain bisnis sedot WC tahu dengan mengiklan sekian ribu rupiah, ya kan, orang sedang sangat-sangat butuh, begitu diklik dia bayar iklan nggak masalah, tapi orang pasti convert, maksudnya dia pasti konversinya tinggi lah ke closing ya. Kalau orang sudut WC itu klik iklan pasti konversinya lumayan tinggi. Nah, ini bisa di Google Ads. Ini kan lokal bisnis juga, ini lokal bisnis ya. Ya, jadi kalau bisa Anda yang tipikalnya dibutuhkan, sangat dibutuhkan, maka dan orang googling, maka saran saya tetap kita pakai paid traffic. Google Ads ya. Nah, kayak gini papan bunga misalnya. Papan bunga ya kan, papan bunga Bandung, papan bunga kan kita lagi butuh nih, misalnya ada teman yang syukuran bisnisnya opening ya, atau ada yang nikahan, kita googling kan. Nah, ini kalau teman googling pasti nih misalnya papan bunga, coba googling aja di kota teman-teman ya, papan bunga apa gitu ya di kotanya masing pasti banyak nih iklan. Pasti banyak iklannya karena memang pemain bisnis papan bunga ini tahu traffic source mereka ada di Google Search ini ya, bukan di sosial media gitu ya. Bukan di sosial media, jadi di Google. Nah, itu trafficnya di Google, traffic source-nya ya. Nah, kemudian kalau untuk di FB Ads, ini ikan di FB Ads, ini saya nggak, waktu saya buat materi ini tidak ketemu contoh lokal bisnis yang di Palembang, di FB Ads ya. Jadi ini saya contoh dari luar saja, di Boston Sport Club, tempat fitness. Jadi kalau misalnya punya tempat fitness di kota Anda bisa iklan di Facebook gitu ya. Nah, cuma saran saya adalah ketika Anda ngiklan di Facebook, itu nanti perhatikan ads kreatif. Ads kreatif itu ini ya, gambar, kata-katanya, copywriting, sama offernya apa. Jangan pernah ngiklan tanpa offer atau penawaran. Jangan pernah itu pasti misalnya kayak ini, eksklusif. Ini kan join today for only $5. Ya. Atau ini ada contoh lain nih, contoh yang, nah ini contoh yang saya temukan di Palembang. Pengen kredit rumah tapi nggak lolos BI checking, lokasi kilometer 12 Palembang. Kami bisa jadi solusi buat Anda. Nah, ini
target marketnya ternyata dia ini ya, perumahan syariah ya, jadi nggak perlu BI checking memang. Nah, ini offernya itu ya, jadi dia tidak perlu BI checking gitu misalnya gitu ya, ini offernya, ini contoh FBS lokal. Jadi kalau teman-teman kayak perumahan ini kan sekali closing kan nilainya jutaan ya, di puluhan juta malah. Jadi nggak masalah keluar budget untuk iklan Facebook tentu saja ya, untuk dapat lead. Tuh, jadi balik lagi ke bisnis masing-masing. Kalau dianggap bisnisnya cocok untuk pakai paid traffic boleh. Kalau misalnya dananya belum ada, boleh juga pakai organic traffic. Jadi dipilih mana yang sesuai dengan bisnis Anda. Nah, kemudian di paid traffic juga ada gunakan lokal influencer ya. Secara berkala, kalau lokal influencer itu kayak misalnya kalau di sini itu ya kayak di Instagram yang followernya 100.000, puluhan ribu gitu, yang sangat-sangat banyak followernya di tempat kota Anda ya. Kalau di kita pernah pakai juga beberapa endorser, tapi tujuan kita bukan dapat traffic dari Instagramnya, tapi lebih untuk membuat konten. Jadi misalnya kita kirimin kopi atau produk ke lokal endorser itu, selebgram lokal, jadi dia bikin konten, dia bikin video kan. Nah, social proof-nya itu, jadi social proof-nya itu yang kita bawa, kita posting di konten kita, di Instagram kita, kemudian kadang-kadang kita iklanin juga. Jadi yang bikin konten biar influencernya, kita bayar mereka untuk bikin konten. Itu bisa digunakan untuk paid traffic. Nah, kalau untuk paid traffic ini selalu tes dan ukur ya, jadi jangan pernah misalnya iklan tapi nggak ukur. Maksudnya gini, misalnya teman-teman iklan di Google 100.000 satu hari, tapi nggak tahu hasilnya hari itu berapa. Nah, itu harus nggak tahu hasilnya trafficnya berapa. Nah, itu harus dites dan diukur ya. Kadang-kadang iklan di Google bagus, tapi di Instagram nggak bagus. Bisa jadi sebaliknya. Ya. Oke. Nah, itu yang keempat. Yang kelima, kumpulkan dan manfaatkan data pelanggan. Jadi setelah tadi kita pahami traffic source, buat dari siasat digital, kemudian optimasi organik, paid traffic. Yang kelima ini yang terakhir ya, best trust, kumpulkan dan dapatkan data pelanggan. Saya teman-teman walaupun dia bisnis lokal itu kadang-kadang nggak terlalu peduli sama data pelanggan ya. Data pelanggan ini kalau kita di Kenanga itu kita pakai, benar-benar kita pakai dan kita manfaatkan. Karena menurut survei ini intinya jualan ke konsumen yang udah pernah datang ke kita itu lebih gampang, lebih mudah dibanding jualan ke konsumen baru. Biaya akuisisi untuk mendapatkannya itu lebih murah juga gitu, dapat untuk closingnya. Jadi kalau ada konsumen yang datang ke tempat kita, gimana caranya biar mereka datang lagi dan datang lagi. Nah, cara mengumpulkan data pelanggannya ada macam-macam, bisa pakai software casing, post, dan membership. Kalau di kita pakai salah satu software kasir ya, yang ada membershipnya. Jadi kalau orang bayar itu ditanya, udah punya member belum? Kalau belum kita tanya nama, nomor telepon, email, nanti dicatat di datanya, di aplikasinya itu. Ya kan, nanti kita kasih poin, ada poinnya. Ada giveaway. Nah, ini giveaway juga bisa bikin apa? Collecting data ya, untuk ngumpulin data pelanggan bisa giveaway. Bisa pakai wifi connection. Nah, karena di Kenanga ini tempatnya ada wifi, jadi kita bikin untuk login wifi itu dia harus submit nama dan email. Jadi kita dapat nama dan email, nama dan telepon. Nama dan teleponnya kita dapat pada saat dia connect ke wifi di tempat kita. Nah, ini perlu Anda bisa, kalau misalnya Anda mau bikin kayak gini, bisa hire IT ya, hire untuk bikin sistem yang untuk bikin gateway ya, bikin gateway wifi gateway, begitu dia connect nanti muncul pop up, suruh daftar dulu gitu ya. Kan dia udah dapat wifi-nya kan gratis, nggak ada, pasti daftar juga nggak masalah. Ya kan? Kemudian di Kenanga kita ada event, gathering, kita juga collect data konsumen ya. Nah, ini nama, telepon, email. Data minimal ya, nama, telepon, atau email. Biasanya nama sama nama input saja sih, it's okay. Tergantung teman-teman. Nah, ada contoh kasus di sini, teman saya itu dia buka warung bakso, dia juga collecting data. Warung bakso biasa. Caranya dia kasih giveaway ini nanti diundi, misalnya giveaway-nya handphone gitu kan, harga 1 juta misalnya. Nah, untuk dapat giveaway-nya ini Anda tulis nama, telepon, email, masukin ke dalam tempat yang udah disiapkan, nanti diundi
misalnya 2 bulan lagi atau 3 bulan lagi. Dengan cara itu dia dapat data, nama, telepon, email dari konsumen datang ke warung baksonya. Gitu. Simpel aja sih. Nah, jadi data pelanggan itu buat apa? Ya bisa buat CRM. CRM itu ya ucapan selamat ya. Loyalty ini kayak gini, kalau di Kenanga itu kita punya poin ya. Jadi kalau beli eh, kalau beli 25.000 itu 1 poin, kalau dia 20 poin tuh bisa tukar minuman gratis gitu. Seperti itu ya, loyalty-nya. Ya, upselling atau cross selling bisa juga. Maksudnya kalau upselling itu ditawarkan lagi dengan produk yang lebih banyak, kalau cross selling itu ditawarkan dengan produk lain yang sejenis. Bisa di broadcast, kalau ada dana-dana, ada data pelanggannya bisa broadcast, ya kan. Bisa juga kalau Anda pakai iklan, ini lebih sangat teknis sih. Tapi kalau misalnya Anda iklan di Facebook, Anda bisa retargeting. Kalau iklan di Google, Anda bisa remarketing. Ini teknis sih. Tapi intinya kalau Anda ada data pelanggan, Anda bisa olah. Yang paling gampang sih di podcast gitu ya, misalnya bisa pakai macam-macam ya. Bisa juga di WA ya, di WA. Ya, ini penting sekali kumpul data pelanggan. Nah, ini contoh di Kenanga nih, paket komunitas Kenanga, ini kita kasih free minuman. Untuk daftar, dia daftar ke sini nih ya. Pendaftaran ini, nanti ada form yang dia isi, ya, jadi kita dapat data komunitas di sini. Ya, offernya cuma ini, dapat free minuman ya untuk 10 orang dan gratis penggunaan ruang meeting untuk half day. Jadi kita keluar sedikit cost untuk itu, tapi kita dapat data komunitas. Saat ini di Kenanga, di Palembang, khusus di Palembang kita punya lumayan banyak komunitas-komunitas yang bisa kita upselling atau kita kasih tahu nanti ada event atau apa gitu ya. Dan satu komunitas itu biasanya kalau datang bawa banyak orang gitu. Gitu ya. Nah, kemudian juga misalnya ini ada pay one get one. Nah, ini waktu itu kita buat, tapi tidak kita posting di Instagram, tapi lebih kita broadcast WA aja. Kita broadcast SMS atau WA, nanti dia dapat ini informasi tentang ini. Broadcast WA waktu itu. Jadi khusus untuk konsumen yang udah datang ke tempat kita. Gitu. Nah, kalau yang contoh yang di dunia, contoh dunia tentu aja Starbucks ya. Starbucks dia sangat bagus menggunakan database pelanggan, bisa member diskon, ada member reward, ada aplikasi juga ya, ada SMS broadcast, ada pay one get one, ada Tumbler Day. Nah, ini bisa dicontoh, teman-teman bisa contoh. Saya sering contoh sih beberapa, maksudnya saya sering terinspirasi dengan apa yang Starbucks lakukan gitu ya. Jadi untuk lokal bisnis sangat-sangat kuat di masa pandemi kayak sekarang ini. Kalau di Palembang nih Starbucks tetap ramai ya. Saya ke banyak tempat juga tetap ramai dia. Gitu. Karena dia database pelanggannya lumayan banyak. Jadi kadang dia buy one get one-nya, promonya di blast, konsumennya beli gitu. Jadi gitu sih. Jadi kalau ada database pelanggan itu enak banget untuk digital marketingnya. Gitu ya. Oke, nah jadi ini tadi saya udah jelaskan tentang 1, 2, 3, 4, 5 langkah sukses di digital marketing untuk lokal bisnis ya teman-teman. Thank you. Kurang lebih itu, Mbak. Nomor 1, fokus dulu di traffic podcast. Nomor 2, konsisten isi aset digital. 3, optimal organic traffic source. 4, bisa pakai paid traffic source. 5, kumpulkan dan memanfaatkan database pelanggan. Itu. Kurang lebih itu, mungkin saya alihkan ke Mbak moderator.